Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dirahmati Allah, untuk pagi ini insyaallah ada kajian tafsir yang akan diisi Ustaz Abu Ja'far Jajak Ahmad al-SMA. Alhamdulillah datang kita. Sebelumnya Ahad besok jadwal karena di Ahad besok ada kajian juga tentang ekonomi syariah, itu dimajukan untuk pada pagi ini. Kami mengajak para jamaah bersama-sama para ulama untuk ilmu, untuk berjalan keilmuan kita dalam tafsir. Selanjutnya Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin sekalian sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini Allah mudahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah, dan saat ini dilanjutkan dengan bersama-sama menuntut ilmu, mempelajari kitabullah Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan kajian tafsir juz amma, yaitu tafsir surat Al-Alaq ayat yang ke-6 hingga akhir insyaallah. Karena sebelumnya, mungkin 2 bulan sebelumnya, ya, kita sampai ayat yang ke-5, dan mudah-mudahan hadirin sekalian masih ingat, ya. Di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar cenderung melampaui batas tatkala melihat dirinya serba kecukupan, serba cukup. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa
di antara sifat buruk manusia yang harus dijauhi dan diwaspadai adalah ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah berupa kecukupan, dicukupkan rezekinya, dikasih harta kekayaan, diberikan jabatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga merasa nggak butuh orang lain, nggak butuh kepada orang lain, sampai-sampai merasa nggak butuh sama Allah. Maka saat itu mereka akan melampaui batas, akan berbuat kezaliman. Na'udzubillah. Yang seharusnya ketika Allah memberikan nikmat, diberikan rezeki yang cukup, diberikan harta, keluarga, seharusnya bersyukur. Betul apa tidak, Pak? Dulu ketika miskin mengeluh. Sampai kapan saya miskin? Ketika sakit mengeluh. Kapan saya sembuh? Bahkan di antara mereka ada yang berdusta. Kalau saya kaya, saya mau bersedekah. Kalau saya sehat, saya mau jadi orang yang baik. Tobat. Ketika Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang terjadi, na'udzubillah, justru melampaui batas. Ayat ini meskipun turunnya itu berkaitan dengan Abu Jahal, di mana Abu Jahal ya besar kezalimannya kepada Rasul dan kaum muslimin, itu disebabkan kekayaan yang banyak, kedudukan yang tinggi, keluarga, kerabat yang banyak yang bisa mendukungnya. Tetapi ayat ini umum. Bagi siapa saja yang bersifat atau memiliki sifat melampaui batas disebabkan apa? Merasa cukup. Kalau kita melampaui batas karena merasa cukup, nggak butuh sama Allah, nggak butuh sama orang lain, berarti naudzubillah ya siap-siap mengikuti jejaknya Abu Jahal. Oleh karena itu kita perlu bersyukur ketika Allah uji dengan kekurangan harta. Kebanyakan yang sombong itu yang kebanyakan harta atau yang kekurangan harta? Kebanyakan nih. Yang mana? Jarang ya yang kekurangan harta sombong. Menyombongkan diri, lihat nih saya ini miskin. Keren kan miskin? Jarang nih. Merasa lebih itu ketika diuji dengan kekayaan. Makanya ketika Allah menguji dengan kekurangan, bersyukurlah. Mungkin ini cara supaya kita nggak sombong. Ya. Tapi ada juga Pak, diuji dengan kekurangan harta tetap sombong. Sombong itu kan kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, nggak mau menerima kebenaran, dan meremehkan orang lain, meremehkan manusia. Banyak orang kaya yang sombong, tapi ada juga sudah miskin, nggak mau menerima kebenaran, meremehin lagi sesama temannya. Ini kerugian di atas kerugian. Kedudukan juga sama.
Ketika kedudukan tinggi, pangkat jabatannya tinggi, itu cenderung sombong, cenderung dolim, itu besar. Ketika Allah cabut, dipecat misalnya, apakah dia masih mau berbangga-bangga dengan jabatan yang kemarin? Oh, saya ini mantan, terus dipecat. Enggak benar. Ya. Jadi ketika hilang jabatan, hilang kedudukan, mungkin itu cara supaya kita tidak lagi melampaui batas. Makanya ujian sekali kedudukan itu. Kalau tidak dibarengi dengan iman, kedudukan akan menjadikannya berbuat sewenang-wenang, berbuat kezaliman. Ya. Tapi ketika kedudukannya hilang, dia tidak bisa lagi berkuasa. Tidak bisa lagi berbuat yang sama ketika dia memiliki kedudukan. Intinya Bapak Ibu, kita ini butuh sama Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 15, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian itu semuanya itu fakir, sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan kita oksigen? Ya, kita menghirup udara berapa banyak setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak bisa mengurus diri kita sendiri tanpa pertolongan Allah. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala takilni ila nafsi. Ada yang hafal? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan urusanku pada diriku sendiri walaupun berapa lama? Sekejap mata. Kita nggak mampu walaupun sekejap mata. Betapa lemahnya kita ini. Betapa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaib memang manusia ini. Ajaib. Mereka itu butuh pada Allah, tapi kelakuannya sebagian mereka ya seakan-akan nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Rabbmu tempat kembali. Tempat kembali kita semua sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Yang kaya, yang miskin, yang berkedudukan tinggi atau rakyat jelata, ya, semuanya sama. Ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Ujung-ujungnya kembali ke alam kubur untuk mempertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Dunia hanya sebentar. Di masa Covid kemarin, ketika mengganas, ada tidak jamaah masjid yang terkena meninggal dunia, ada nggak? Semoga Allah merahmati dan mengampuninya, ya, meluaskan alam kuburnya. Mungkin ada orang-orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita, keluarga, kerabat, tetangga, tadinya ada bersama kita. Kembali kepada Allah. Dan kita apakah akan kekal di dunia Pak, atau akan ikut mengantri, nunggu antrian? Kita ini sama seperti saudara kita yang telah mendahului kita. Ketika kita ziarah kubur, apa yang kita ucapkan?
Di antaranya wa inna ya ila rabbina lamunqalibun. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, kita semua insyaallah akan menyusul. Pasti Pak, kita tuh menyusul ke alam kubur. Entah mayatnya dimasukkan ke dalam tanah, entah dibakar, entah dimakan ikan di laut, entah kebakar, ya. Apapun caranya, berpindah ke alam kubur. Jika kita akan kembali kepada Allah, mengantri menuju alam akhirat, menuju kematian, maka sebaiknya, seyogianya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal. Maka gunakanlah apa yang Allah berikan dari nikmat dunia ini untuk berbekal menuju akhirat. Jangan berbuat zalim melampaui batas lupa diri seperti Abu Jahal. Ya. Zalimnya naudzubillah. Padahal dia juga akan mati. Mana Abu Jahal sekarang? Di mana Abu Jahal itu? Betapa buruknya namanya. Dikenang sebagai orang yang terlaknat, orang yang terhina sampai hari kiamat, Abu Jahal. Hampir setiap muslim kenal Abu Jahal, betul apa tidak? Anak kecil kenal Abu Jahal. Sebagai orang baik, orang jahat. Abu Jahal, Abu Lahab. Nama yang terus disebut tapi bukan untuk didoakan. Ya. Karena kejahatannya. Dulu dia seperti apa? Dengan bangganya ya menyakiti Rasulullah, menghina Rasulullah. Apakah ini yang ingin dia dapatkan? Bahkan dia sudah mati tapi manusia tetap mencelanya. Berbeda dengan orang-orang soleh yang disebutkan nama kebaikannya, didoakan ya untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Ini harus menjadi pelajaran. Ya kita semua akan kembali kepada Allah. Mau sampai kapan berada dalam sikap-sikap yang merugikan, sikap-sikap yang buruk? Ya. Ara'aita alladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? Melarang apa? Mengganggu apa? Abdan idza shalla. Ya, melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Ada orang-orang yang tidak rela melihat orang Islam beribadah seperti Abu Jahal dan mungkin ada sampai hari kiamat. Pembangunan masjid dipersulit untuk sholat, untuk ibadah, sujud kepada Allah. Ya. Rasulullah SAW ingin sholat di Masjidil Haram, dicegah, dilarang, dipersulit. Bahkan ketika Rasulullah sujud, ya disakiti. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika yang dilarang itu berada di atas kebenaran, petunjuk Rasulullah SAW? Aw amara bil taqwa, atau dia menyuruh kepada ketakwaan. Abu Jahal melarang Rasulullah untuk sholat.
Padahal Rasulullah di atas petunjuk, Rasulullah memerintahkan yang baik-baik. Apakah Rasulullah mengajak kepada keburukan? Mengajak membunuh orang, mengajak maksiat, ya, perzinahan. Rasulullah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada akal sehat. Yang tadinya manusia menyembah batu, menyembah roti, menyembah segala macam berhala dari kuburan, pohon yang nggak masuk di akal, diajak, ayo beribadah kepada Allah saja yang menciptakan kalian. Rasulullah mengajak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah mengajak untuk menyambung silaturahim. Rasulullah mengajak untuk mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Rasulullah mengajak untuk menghormati tetangganya, tamunya. Rasulullah mengajak untuk menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan. Itu yang diajak Rasulullah. Kenapa? Ya Abu Jahal dan yang semisal begitu, ya benci dan begitu tega, ya melarang orang sebaik Rasulullah untuk sholat. Maka jangan sampai kita terjatuh seperti sikapnya Abu Jahal. Tanpa alasan yang jelas melarang orang untuk beribadah. Ya, tanpa alasan yang jelas melarang orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Abu Jahal ya melarang Rasulullah, padahal Rasulullah membawa kebenaran sedangkan dia sendiri tidak mau mengikuti kebenaran, berpaling. Mendustakan, tidak mau beriman. Ya, dan dia berbuat semena-mena. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah melihat perbuatannya? Orang-orang yang berbuat dolim sadar enggak kalau Allah memperhatikan dia, melihat dia, mengetahui perbuatannya? Apakah dia mengira Allah akan diam saja? Siapa yang mengira Allah akan diam saja melihat orang-orang berbuat dolim? Dia telah berburuk sangka kepada Allah. Karena pasti Allah akan membalas kedoliman tersebut dengan balasan yang setimpal di dunia terlebih di akhirat. Lihatlah bagaimana Firaun dengan segala kedolimannya. Dia mengira dirinya Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Allah tunda sedikit, ya tidak langsung ketika dia berbuat dolim langsung diadab, enggak. Istidraj, ditunda, diulur, sehingga dia merasa tenang, merasa nyaman, merasa nggak ada yang nggak terjadi apa-apa pada saya. Hingga akhirnya ketika dia dalam keadaan dia merasa paling berkuasa, tidak ada yang bisa menghentikannya, Allah hancurkan dia dan bala tentaranya dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Demikian juga orang yang berbuat dolim di zaman Rasulullah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Allah hancurkan mereka. Dan setiap masa, setiap generasi, orang-orang yang berbuat dolim akan berakhir buruk. Setiap masa dan generasi, orang-orang yang berbuat dolim akan berakhir dengan keburukan.
Allah melihatnya. Ketika orang-orang itu berbuat makar, Allah melihatnya. Ketika orang-orang itu merencanakan kejahatan, Allah melihatnya. Ketika orang itu berbuat kezaliman, dan Allah akan balas mereka. Maka jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat kezaliman, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika Abu Jahal berkata, apakah Muhammad pernah menggosokkan wajahnya ke tanah sujud di hadapan kalian? Maka dijawab, ya. Abu Jahal pun berkata, demi Lata dan Uzza, jika aku melihatnya melakukan itu, sungguh aku akan menginjak lehernya dan aku akan gosokkan wajahnya ke tanah. Lantas dia pun mendatangi Rasulullah SAW yang sedang melakukan sholat dan mengira dapat menginjak leher Rasulullah SAW. Bisa kita melihat orang yang lagi sholat diinjak lehernya? Ya, apa salahnya, Pak? Apa dosanya? Ya, kenapa Abu Jahal kok bisa lihat seperti itu? Apa salah Rasulullah? Akan tetapi tiba-tiba ia mundur. Abu Jahal ketika ingin menginjak leher Rasulullah, mundur sambil berlindung dengan kedua tangannya. Ketakutan. Maka ditanyakan kepadanya, kenapa engkau? Abu Jahal menjawab, di antara aku dan ia terdapat parit api, siksa dan sayap-sayap malaikat. Kata Rasulullah, seandainya ia terus mendekatiku, niscaya akan disambar oleh para malaikat satu demi satu dari anggota tubuhnya. Ya. Allah mengirimkan malaikat Zabaniyah. Seandainya Abu Jahal terus mendekati Rasulullah, maka malaikat tersebut akan menarik ubun-ubun kepala Abu Jahal dengan keras itu juga. Ini perlindungan Allah kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita sebagai umatnya harus cinta, harus membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan orang menghina Rasulullah SAW, entah dengan perkataan, entah dengan gambar, kartun, atau dengan yang lainnya. Dan termasuk membela Rasulullah dan membela ajarannya. Karena tidak sedikit orang yang menghina ajaran Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan yang beraneka ragam, yang membuat menjadi bahan celaan dan olok-olokan. Kita harus membela ajaran Rasulullah walaupun mungkin kita belum bisa melaksanakannya. Walaupun mungkin kita belum bisa melaksanakannya. Ya, misalkan Rasulullah berjenggot, para sahabat berjenggot, para kiai berjenggot, ya, para ustadz berjenggot karena mengikuti Rasulullah. Kita belum bisa berjenggot. Setidaknya kita membela jika ada yang menganggap jenggot itu seperti kambing. Walaupun kita mungkin nggak berjenggot, tapi kita tidak boleh rela melihat orang lain memperolok-olok. Ya, ajaran Rasulullah SAW. Jika jilbab itu ajaran Rasulullah, walaupun kita laki-laki nggak pakai jilbab, kan nggak boleh juga laki-laki pakai jilbab. Ya? Walaupun kita nggak berjilbab, tapi ketika ada orang memperolok-olok jilbab, kita jangan rela, jangan diam. Ini jilbab ajaran Rasulullah. Jangan diperolok-olok begitu, jangan disebut ninja hatori lah. Ya, jangan disebut banyak ketombengnya, ya, botak dan lain sebagainya. Banyak muslimah dihina dan dicela ketika mereka melaksanakan ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Jadi membela fisik ketika Rasulullah masih hidup. Kita, Rasulullah sudah meninggal, kita masih bisa membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela kehormatannya,
ya dari tuduhan orang-orang yang jahat yang menuduh Rasulullah ya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, yang keji. Ya tersebar di sosial media, menuduh Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan yang beraneka ragam. Ya. Dan juga membela ajaran beliau, ini yang paling penting. Semua ajaran Islam adalah ajaran beliau. Ketika ada ajaran Islam yang dihina, dicela, kita harus membela. Walaupun mungkin kita belum bisa untuk melakukannya, belum bisa untuk mengamalkannya. Ya, dan kita memohon kepada Allah agar diberikan taufik supaya bisa mengamalkan semua ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nasihatin kadibatin khatiyah, ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka, sangat mudah Allah perintahkan untuk mencabut. Fal yad'u nadiyah, saat itu biarkan dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Bisa orang yang katanya banyak pengikutnya, banyak anaknya, banyak keluarganya, hartanya banyak, ketika ajal menjemput, apakah bisa dia berteriak memanggil para pengikutnya agar supaya dijauhkan dari kematian? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Salah seorang khalifah ketika akan meninggal dunia, beliau meminta panglima untuk mengumpulkan seluruh pasukannya. Seluruh pasukan diminta untuk dikumpulkan ketika dia sedang sakit parah. Ketika sudah berkumpul, maka dia pun menempelkan pipinya ke tanah. Celakalah ya ketika harus yang menempel dengan tanah. Pasukan yang begitu banyak tidak bisa melindungi, tidak bisa menjaga. Ya. Tidak ada yang bisa melindungi, walaupun pengikut banyak, harta banyak. Jika sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dicabut nyawanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu, maka jangan sekali-kali engkau mengikuti, mentaati Abu Jahal yang mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kemurtadan. Jangan kau ikuti, meskipun dia memaksa dengan kezaliman. Jangan tunduk dengan kesesatan, jangan tunduk dengan kebatilan. Teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. La tuti'hu. Ini berhenti sampai sini, ya. La tuti'hu. Jangan kau taati Abu Jahal. Setelah itu wasjud waqtarib, dan sujudlah kepada Allah, mendekatlah kepadanya. Jangan taat Abu Jahal, tapi sujudlah kepada Allah dan mendekatlah kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya bersujud dan mendekat. Yang menunjukkan barang siapa yang sering sujud, yaitu salat kepada Allah, akan semakin dekat dengan Allah meskipun direndahkan oleh manusia. Abu Jahal dan sekutunya itu kan merendahkan Rasulullah sekali, melecehkan Rasulullah, menghinakan Rasulullah, disebut tukang sihir, disebut orang gila, disebut orang kerasukan, dihina, dicela, dimaki. Tetapi karena Rasulullah dekat dengan Allah, kedudukan Rasulullah semakin tinggi. Oleh karena itu, siapa yang dimuliakan oleh Allah, dia akan mulia meskipun manusia mencelanya. Siapa yang dihinakan oleh Allah, dia akan hina meskipun manusia berusaha meninggikannya. Fama yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Kemuliaan itu pemberian Allah. Siapa yang dimuliakan, dia akan mulia. Ya. Kehinaan juga hukuman dari Allah. Siapa yang dihinakan, dia akan terhina. Ini hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tafsir ringkas dari surat Al-Alaq. Semoga kita bisa memahami dan bisa mengambil pelajaran.
ya, mengambil pelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ya kita dijauhkan dari segala kedzaliman. Kita nggak mau didolimi dan kita jangan mau berbuat dolim pada orang. Ya, sayangi sesama, kuatkan persaudaraan, pandang saudara-saudara kita dengan penuh kecintaan, jangan dengan kebencian, jangan dengan kedengkian, jangan dengan kedzaliman. Kita ini akan mati, akan kembali kepada Allah. Ya, kita terus berbuat dolim, ada saatnya kita nanti tidak mampu berbuat dolim lagi. Betapa malunya kita selama ini berbuat dolim dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, hingga akhirnya kita terbujur kaku, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, orang-orang mendoakan, alhamdulillah kamu sudah mati. Alhamdulillah istirahat kita dengan kematian. Maukah kita seperti itu? Naudzubillah, kita berlindung pada Allah. Ya, jangan sampai orang senang dengan kematian kita. Karena apa? Udah nggak tahan dengan kedzaliman kita. Ya, banyak seperti itu, Pak. Orang terganggu gitu. Hidupnya itu mengganggu. Nggak punya kepekaan sosial, nggak punya perasaan. Ya, misalnya kalau menyetel suara, wah mau kenceng seperti apa tidak peduli. Sebelahnya sakit, anak bayi, dia tidak peduli. Duhai ini orang yang menyetel suara dengan keras, kapan matinya? Ya, supaya nggak terganggu telinga tetangga. Itu hal kecil dan banyak kedoliman-kedoliman lain di sekitar kita yang mengganggu saudaranya. Berhentilah dari mengganggu orang lain. Ya, berhentilah dari berbuat kedoliman dimanapun dan kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mungkin jika ada yang ditanyakan sebelum kita tutup, dipersilahkan, Pak. Ini masih jam 5. Biasanya jam 6 sudah siang ya, ini. Subuhnya lebih awal. Silakan, Pak. Semoga rasa ngantuknya sudah hilang. Ini kajian subuh itu kan godaannya ngantuk. Sama saya juga. Saya juga yang menyampaikan materi suka ngantuk. Jika tidak ada dan cukup, kita tutup insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menerima ibadah kita, menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.